Perkenalkan, nama saya Nurul Hafidz Soleha, NIM 19072110039. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses penganalisaan atau penyelidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi serta lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dan teknik tertentu. Yang selanjutnya adalah metode analisis keuangan. Dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan, yaitu antara lain satu analisis vertikal atau statis, analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dan diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. Yang kedua adalah analisis horizontal atau dinamis. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini dapat diketahui perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teknik analisis laporan keuangan. Macam-macam teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan Kasmir 2002 yaitu antara lain ada 9. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Yang kedua, analisis tren. 3, analisis persentase per komponen. 4, analisis sumber dan penggunaan dana. 5, analisis sumber dan penggunaan kas. 6, analisis rasio. 7, analisis kredit. 8, analisis laba kotor. Dan yang terakhir 9, analisis titik pulang pokok atau titik impas. Selanjutnya, analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dua metode. Yang pertama, analisis horizontal atau analisis dinamis adalah laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang kedua, analisis vertikal atau analisis statis. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari analisis horizontal jika dibandingkan dengan vertikal. Dalam analisis horizontal dapat diketahui terjadinya perubahan terhadap komponen laporan keuangan dari periode ke periode lain. Misal, kenaikan atau penurunan komponen yang ada di laporan keuangan. Sementara laporan analisis statis, hal tersebut tidak dapat terlihat. Selanjutnya, perubahan dalam laporan keuangan neraca untuk suatu periode dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perolehan aktiva baru. Kedua, adanya pengurangan aktiva atau pelunasan utang piutang. Yang ketiga, berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar. Keempat, adanya perubahan yang dilakukan oleh laba rugi perusahaan. 5, adanya penambahan dan pengurangan modal. Sedangkan analisis perbandingan laporan keuangan berdasarkan sifat dan tradisi antara lain, yaitu ada 5. Yang pertama, jumlah dalam rupiah. Yang kedua, jumlah penurunan dalam rupiah. Ketiga, jumlah kenaikan dalam rupiah. 4, perbandingan dalam persentase. 5, perbandingan dalam bentuk rasio. Baik, yang selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Beki Ahmad, NIM 149. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis tren. Menurut Mariyati tahun 2010,
menyatakan tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turunnya dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut dengan tren positif atau tren yang mempunyai kecenderungan naik. Dan sebaliknya, jika rata-rata tren perubahan berkurang disebut dengan tren negatif. Terus kegunaan dari analisis tren. Secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren atau peramalan atau forecasting, anggaran pendapatan atau penjualan, mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama adalah pedoman kerja, yang kedua adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja, terus 3 sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dan mencapai tujuan perusahaan. Untuk secara khusus, anggaran pendapatan atau penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pangsa pasar yang sedang bersaing, anggaran pendapatan atau penjualan dalam penyusunannya menjadi prioritas utama yang harus disusun paling awal dari semua target yang lain. Terus pengertian analisis per komponen. Laporan keuangan disajikan dalam persentase. Di antaranya masing-masing persentase tersebut meliputi pos aktiva terhadap total aktivanya, pos pasiva terhadap total pasivanya, serta pos-pos rugi laba terhadap total penjualan netonya. Maka diperoleh suatu dasar atau ukuran umum yang dapat digunakan sebagai perbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Zahroni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Sultan mengenai apa saja tujuan dan rumus dalam menganalisis per komponen. Tujuannya sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk memperoleh gambaran tentang apa saja komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk melihat struktur modal dan pendanaan dalam distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba suatu perusahaan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk mengukur kinerja dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam rumus analisis per komponen sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu aktiva. Nah, rumus aktiva sendiri untuk menghitung aktiva sendiri yaitu pos-pos dalam aktiva lalu dibagi dengan total aktivanya dikali 100%. Untuk menghitung pasiva, pos-pos dalam pasiva dibagi total pasiva lalu dikali 100%. Nah, untuk menghitung laba rugi, yaitu pos-pos dalam laba rugi dibagi total penjualan lalu dikali 100%. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, bisa ditanyakan jika kurang paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.